Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, oh Lord, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, oh Lord, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, oh Lord, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, oh Lord, I worship Your holy name. Oh Lord, I worship Your holy name. Oh Lord, I worship Your holy name. Tadi siapa aja? Ya udah disapa. Shalom, apa kabar buat Ibu Juli Ginting? Dan apa kabar juga untuk Ci Ayun? Selamat bergabung dalam doa sehati malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yuli Nurhayati atau Ibu Suci
Selamat bergabung, Mbak. Kita satukan hati, kita akan bersyafaat pada malam hari ini. Shalom, Mas Unggul. Selamat bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Dan doa kami, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, kuat di dalam Tuhan hari ini. Yes, haleluya, amin. Kita akan angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita katakan, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih buat berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Yes, haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan kembali, Bapak Ibu, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku.
besar berkat-Mu di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Syukur, 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 haleluya. Engkau menguatkan kami, Engkau beri kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami percaya ada mujizat di dalam Engkau. Engkau pasti nyatakan, Engkau pasti nyatakan. Kami percaya Tuhan, terobosan akan terjadi. Jamahan dan lawatan-Mu pasti dinyatakan. Tuhan, ini kerinduan kami dengan membawa hati kami ke hadapan Engkau, membawa hati kami sebagai korban puji-pujian, korban persembahan yang hidup atas kuasa Tuhan, atas kasih Tuhan, atas kesetiaan Tuhan buat hidup kami hari-hari ini. Tuhan, kami melihat kuasa tangan Tuhan yang dahsyat itu masih menopang kami, masih memberi kami kekuatan, masih menopang kami dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang membuat kami kuat, Engkau yang membuat kami bertahan dalam iman pengharapan sampai hari ini. Biarlah Tuhan, segenap umat-Mu yang bergabung dalam doa sehati malam hari ini, kiranya Engkau dalam syafaat kami nanti Tuhan, Kau memberkati, Engkau menjamah, dan Engkau melawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Bahkan saat kami merenungkan dan belajar firman-Mu, dan Engkau bekerja Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau selidiki hati kami, semuanya Engkau singkapkan. Biarlah semuanya mendatangkan kepujian bagi Engkau. Kami berdoa menghampiri-Mu dengan iman kami, dengan harapan di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Buat hari yang Kau beri, tak bisa
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Hari pertama di bulan September, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu baik. Dia menolong tepat pada waktunya ketika kita mau bergerak dan bertindak, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan memberikan berkatnya itu tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang terpenting dalam hal ini adalah jika kita mau bergerak, mau bertindak untuk melakukan sesuatu, saudaraku, tinggal apa yang kita kerjakan, kita serahkan sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu tepat pada waktunya menolong apa yang kita butuhkan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ulangi. Ya. Ulangi Matius. Matius pasal 20 ayat 29. Saudaraku, mari kita menyimak sama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudaraku, ada banyak orang sedang berduyun-duyun berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu. Yesus kemana saja, Yesus selalu dikejar. Yesus selalu dikerumunin orang. Yesus selalu dicari oleh orang banyak. Di situ orang banyak berbondong-bondong. Ya. Perenungan bagi kita pada bagian ini, kalau orang banyak pada waktu itu mencari Yesus dengan antusias, ya. Kalau pada waktu itu orang banyak mencari Yesus untuk mendengar apa yang dikatakan Yesus, tak peduli itu pagi, tak peduli itu siang, tak peduli itu malam, orang banyak itu datang, ya, berjalan, bergerak untuk menemukan di mana Yesus ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya di situ orang banyak berbondong-bondong mengikuti, bahkan mengikuti. Bukan hanya mencari saja, tapi mengikuti. Ya. Ayat yang ke-30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Pada waktu Yesus berjalan melewati keramaian itu, ada di pinggir jalan 2 orang buta. Ya. Tentunya orang buta tidak bisa melihat, saudaraku. Ya, 2 orang buta ini, ya, mungkin sedang bercakap-cakap, kok rame pisan, ya kan? Kok rame banget, ya. Ada apa gerangan? Mau mendengar bahwa itu di situ ada Yesus, di situ ada Yesus. Nah, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru. Kalau berseru itu bukan hanya sekedar bicara berkata-kata, ya. Berseru itu nadanya sedikit tinggi, ya. Nadanya sedikit naik dan volumenya itu naik, ya. Volumenya itu ditambah. Jadi ada hentakan, ada teriakan. Namanya berseru, ya kan? Namanya berseru itu keras, ya. Terdengar paling tidak radius 5 meter. Ya, kalau cuma radius 1 meter itu berbisik-bisik, ya. Nah, saudaraku, nah,
Di sini ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru. Apa yang 2 orang buta ini serukan? Mereka berkata, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ya, seruan 2 orang buta itu ketika mendengar bahwa Yesus sedang lewat, dia berteriak sekencang-kencangnya supaya Yesus mendengar. Dia berkata dan mengakui kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, keturunan Daud. Dia apa yang dia minta? Kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami. Selain berseru, berteriak, bersuara lantang, tapi kata-kata yang diucapkan, kasihanilah kami, Tuhan, Anak Daud. Nah, ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada sesuatu yang aneh mengganggu telinga, seringkali orang yang ada di sekitarnya itu marah, saudaraku, ya. Orang mau berdoa, orang mau berseru, memanggil nama Tuhan, ya seporete orang itulah, ya. Biasanya saya kalau doa itu nggak berseru. Kalau saya doa itu hening. Saudaraku, kehidupan di sorga nanti yang sudah tergambarkan di kitab Wahyu tidak ada saat teduh itu. Ya, yang ada mereka memuji-muji nama Allah kita, memuji Anak Domba yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bukan hening. Ya, di surga suasananya adalah hormat, puji-pujian dan penyembahan. Bukan saat teduh lagi, saudaraku. Jadi mulai sekarang latihanlah. Ketika engkau berdoa, ya, ada suara yang terdengar sampai ke telinga saudara. Dibiasakan. Masa berdoa terganggu dengan orang lain yang berkata-kata, orang lain yang lewat, suara mobil, klakson. Wah, berarti harus di gua, harus di hutan kita berdoanya, saudaraku, supaya tidak ada suara-suara bising. Bagaimana kalau kita berdoa saat di mobil? Kita bicara sama Tuhan ketika ada di keramaian, di saat genting. Di saat genting itu terkadang ada di keramaian, bukan dalam kesunyian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang belajarlah melatih diri untuk mengeluarkan suara ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ya, supaya orang-orang yang di sekitarmu itu mendengar percakapanmu kepada Tuhan. Saudaraku, kalau orang lain terganggu ketika engkau berdoa, berarti dia tidak punya minat rohani yang sama. Dia tidak suka berseru kepada Tuhan. Dia sukanya dalam hati. Ya. Kalau di surga semuanya hening, saudaraku, nggak ada puji-pujian, nggak ada penyembahan, semuanya diem merem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah mengajarkan kalau engkau berdoa harus merem. Yang mengajarkan kalau berdoa harus merem itu biasanya siapa? Guru sekolah minggu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Itu guru sekolah minggu yang ngajarin. Padahal Yesus ketika mengajarkan berdoa, ya, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, bukan tutuplah mata. Saudaraku, ada yang salah pengajaran guru sekolah minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hening bersama dengan Bapa, dengan mata terbuka. Kalau mata tertutup sih nggak apa-apa, tapi nggak ada yang ngajarin kecuali guru sekolah minggu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoalah ketika engkau sadar. Jangan engkau berdoa ketika engkau tidak sadar, saudaraku. Artinya melek itu sadar, ya. Kalau merem itu banyakkan ngantuk, saudara. Saya punya teman ketika disuruh berdoa di menara doa, ya, merem. Di telinganya dimasukkan headset. Jadi puji-pujiannya itu melalui HP, saudaraku. Yang puji-pujian kupingnya, ya, bukan mulutnya.
lama-lama ketiduran. Sampai jam berapa ini? Doanya lama kali di menara doa. Ternyata tidur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pantesan kuat berdoa, doanya aja tidur, nggak ada suara hening, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan ditiru yang seperti itu, saudaraku. Nah, saudaraku, reaksi orang banyak ketika mendengar dua orang buta ini berseru memanggil nama Tuhan, mereka marah. Ya, mereka menegur supaya mereka diam, supaya dua orang buta itu diam, tidak teriak-teriak. Tapi apa reaksi Tuhan Yesus? Ayat 32, lalu Yesus berhenti. Perhatikan baik-baik. Dua orang buta yang dianggap marginal, yang tidak dianggap oleh orang banyak, yang diremehkan oleh orang banyak, yang tidak dihargai oleh orang banyak. Ketika dua orang buta, anggap saja dua orang buta itu kerjaannya mengemis di pinggir jalan, menunggu belas kasihan orang yang memberi dia makan. Saudaraku, yang ketika mendengar Yesus lewat, dia berteriak berseru kepada Yesus, "Yesus Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimana dengan kita, saudaraku, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki hati yang sama tulusnya dengan dua orang buta ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, ketika dua orang buta ini berteriak memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, Yesus berhenti, saudaraku. Padahal di situ banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, orang banyak yang mengikuti Yesus. Tapi ketika dua orang buta ini berseru memanggil nama Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan hati, ya, Yesus berhenti ketika lewat di situ. Ketika Yesus berjalan, Yesus berhenti di situ. Bayangkan, saudara. Niat banget berarti. Ya. Niat banget, ya. Yesus sampai berhenti. Jadi apa yang perlu kita simak hari ini, malam ini? Berdoalah sampai Yesus berhenti di depanmu. Berdoalah sampai Yesus mendengar panggilanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah engkau bosan, jangan pernah engkau sampai tidak lagi mau untuk berseru kepada Tuhan gara-gara Yesus nggak mau berhenti. Bagaimana caranya supaya Yesus berhenti mendatangi hidup saudara? Tirulah dua orang buta ini. Mereka meminta belas kasihan Tuhan untuk kehidupan mereka. Dan terus berseru. Sampai Tuhan berhenti mendatangi kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Tuh, indahnya, saudaraku. Orang yang tidak dianggap ketika memanggil nama Tuhan, Yesus mendengar, Yesus berhenti dan memanggil. Ingat lagu sekolah minggu? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, jangan hanya kita memanggil nama Tuhan, tapi ketika Tuhan memanggil kita, kita diam saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada kalanya kita memanggil nama Tuhan, dan ada kalanya Tuhan memanggil namamu, memanggil nama kita. Apakah kita mendengar respon yang diberikan Tuhan ketika kita berdoa? Tuhan tolong. Ya, ketika Tuhan panggil, menyapa, kita malah nggak dengar tuh, kita malah nggak ngerti, kita malah nggak tahu tuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, ini luar biasa iman dua orang buta ini. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Alangkah indahnya, saudaraku, ketika kita berdoa,
Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang menjumpai hidup kita. Dia berkata, apa yang hendak aku mau perbuat untukmu. Ini penawaran, saudaraku. Ini sesuatu yang ditawarkan. Apa yang mau aku buat kamu. Nah, jika Tuhan berbicara seperti itu dalam kehidupan kita, apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Apa jawab kita? Apa jawab kita? Apa jawabnya? Ya, apakah ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Nah, saudaraku yang betapa indahnya ketika kita memiliki hubungan yang baik, bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memanggil nama Tuhan dan Tuhan memanggil nama kita, dan kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kepentingan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Spesifik ya. Spesifik, ya. Doanya itu spesifik, saudaraku. Ya, Tuhan tahulah yang kau mau, bukan begitu, saudaraku. Ini doanya itu spesifik ya. Jelas, ya, terukur, ya kan? Apa yang dia minta itu enggak abstrak. Ya. Dan sesuai kebutuhan. Supaya kami dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, saudaraku. Itu cukup. Asal bisa melihat Tuhan, mereka puas. Mereka dicukupkan. Kebutuhan rohaninya, kebutuhan jasmaninya untuk melihat dunia, untuk melihat keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka puas supaya kami dapat melihat, supaya aku dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita hari ini berdoa, malam hari ini berdoa, apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita hari ini dan bahkan hari yang kemarin? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau bergerak dan bertindak setelah punya mimpi dan berdoa kepada Tuhan, walaupun kita tidak punya modal banyak, hari ini ya, ketika saya sedang melakukan suatu pekerjaan dan Tuhan tahu bahwa saya butuh modal, ya, puji nama Tuhan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Selain kita belajar menabur di waktu krisis, ya, di waktu kering, ya, di saat itulah Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya, sesuai Mazmur 37 ayat yang kelima, ayat andalan ini, saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Ternyata ketika kita bergerak, Tuhan sudah siapkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menolong, memberikan penghiburan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan supaya kami dapat melihat. 34, apa respon Tuhan? Tuhan itu tak pernah ingkar janji, saudaraku. Ketika Tuhan berkata, apa yang mau aku perbuat bagimu, dan dua orang buta ini berkata, aku mau melihat. Apa respon Tuhan Yesus? Ya, 34. Maka tergeraklah hati Yesus. Hati Yesus itu tergerak. Jadi bagaimana supaya kita connect dengan Tuhan, ya, sampai hati Yesus tergerak hatinya. Hatinya tergerak oleh karena belas kasihan. Karena apa yang diminta? Yesus anak Daud, Tuhan kasihanilah kami.
Maka di situ Yesus tergeraklah hatinya untuk menolong mereka. Ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena Yesus punya belas kasihan. Oh, ternyata 2 orang buta ini perlu ditolong, ya, supaya dapat melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan. Ya. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Perhatikan baik-baik, ya. Saya baca berulang-ulang nih. Ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus. Saudaraku, itu yang dimaui Tuhan. Ketika doa kita yang kita minta kepada Tuhan, ya, dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, seharusnya sama seperti respon 2 orang buta ini ketika mendapat kasih karunia. Ia mengikuti Yesus, tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Ya, sudah disembuhkan, ya, dia mengucap syukur, mengikuti Tuhan. Yesus tidak dilupakan. Yesus itu tidak dilupakan, tidak di PHP. Tidak, dadah. Makasih Tuhan Yesus. Setelah sembuh terima kasih, pergi ngelayap. Ya. Nah, saudaraku, makanya pelajaran penting dari 2 orang buta ini, ketika doanya dijawab Tuhan, ya, ketika mukjizat itu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka hidupnya mengikuti Yesus. Baru kemudian berkat-berkat yang lain itu menyusul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pelajaran penting malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa kepada Tuhan, supaya doa kita itu sampai menggentarkan hati Yesus. Ketika Yesus berjalan, ya, Dia berhenti mendengarkan baik-baik apa yang menjadi doa kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus berhenti menghampiri dan memanggil kita. Dan sampai Tuhan itu berkata, apa yang mau aku lakukan untukmu? Ya. Di sini yang mengikuti pada live streaming adalah, apa yang mau aku perbuat? Seandainya Yesus ini berkata kepada saudara, Tuhan Yesus berkata, apa yang sedang, ya, apa yang ingin aku perbuat bagimu, Sister Julie Ginting, ya? Apa yang mau aku perbuat bagimu, Ci Ayun Kantina, ya? Apa yang mau aku perbuat bagimu, Ibu Yuli Nurhayati, ya? Apa yang mau aku perbuat bagimu, Mas Unggul? Apa yang mau aku perbuat bagimu, Ibu Nugra, ya? Apa yang mau aku perbuat bagimu, Pak Victor, ya? Apa yang mau aku perbuat bagimu, Pak Ngadiman yang ada di Pontianak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Yesus bertanya itu dalam kehidupan saudara, apa yang ingin engkau katakan kepada Tuhan? Engkau harus terbuka, engkau harus jujur, dan engkau tahu bahwa apa yang kau minta itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah apa yang kau minta engkau dapatkan, engkau terima, engkau punya respon yang sama seperti 2 orang buta ini. Lalu mereka mengikuti Yesus, melayani Yesus dalam setiap aspek kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dimanapun ia ada, ia tetap membawa nama Yesus. Dia tidak lupa daratan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini secara khusus saya akan berdoa, kami akan berdoa untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti live streaming, ya.
Berdoa untuk Ci Ayun, juga Popo Ana yang sedang proses pemulihan pasca operasi. Secara khusus berdoa untuk Popo Ana malam hari ini dalam berkat nama Yesus. Hambamu berdoa untuk Popo Ana, kiranya Tuhan jamah. Tuhan tenangkan hatinya. Tuhan berikan damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah tahir. Dalam berkat nama Yesus untuk Popo Ana. Berdoa untuk Ci Ayun, dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita, memberikan kekuatan tetap bekerja. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Ci Ayun. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Pendeta Julie Ginting. Dalam nama Yesus. Berdoa secara khusus untuk keluarganya. Tuhan memberkati keluarganya sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dia geluti dan lakukan. Tuhan menambah-nambahkan keuntungan demi keuntungan dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Ibu Suci. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidup Ibu Suci. Tuhan memberkati pekerjaan Ibu Suci. Tuhan memberkati keluarga Ibu Suci beserta David yang sedang melakukan kuliah. Ya, mengikuti kuliah. Tuhan tambahkan kapasitas untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar sehingga dapat tetap memberikan yang terbaik buat anaknya. Dalam nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu. Dalam nama Yesus untuk Ibu Suci. Berdoa untuk Mas Unggul. Dalam nama Yesus, dipulihkan, disehatkan, diberikan sukacita, damai sejahtera, melimpah ruah. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu bersama dengan Mbak Ayu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang baru menyertaimu, berkat-berkat yang tidak lazim menyertaimu. Dalam nama Yesus, keuntungan demi keuntungan menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Nugrah, Mama Shalom, Mama Sio, Mama Silo ya, Silo, istrinya Mas Dimas. Dalam berkat nama Yesus, sama berdoa untuk Bu Nugrah, Mbak Nugrah, bersama keluarga, suaminya Mas Dimas, juga anaknya Shalom dan Silo. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, dibuat sehat, dibuat kuat, dibuat percaya oleh Tuhan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik dalam kehidupan rumah tanggamu dan pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati suamimu. Dalam nama Yesus, dipulihkan keluargamu. Berkat-berkat yang baru diberikan kepadamu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Secara khusus berdoa untuk Ama Sujun. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah Ama Sujun, berkati Ama Sujun dengan kesehatan, pemulihan, kesembuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkati Ama Sujun dengan sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Berkati Pak Victor, Bu Erlina, Charles, Owen Noni. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru mendatangi hidupmu.
Ya, keuntungan demi keuntungan mendatangi hidupmu, berkat-berkat yang tidak lazim mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Berkat itu diperintahkan mendatangi keluargamu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Ngadiman Pratama yang ada di Pontianak dalam nama Yesus. Diberkati Pak Ngadiman, diberkati keluarga Pak Ngadiman, diberkati rumah tangga Pak Ngadiman, anak-anak beserta cucu mungkin dan menantu dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaan Pak Ngadiman dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang baru yang tidak lazim mendatangi kehidupanmu dalam nama Yesus. Doakan juga buat yang UTS. Malam hari ini kami mau berdoa untuk yang sedang UTS, Charles dan Nathan. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan daya ingat yang cespleng dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus berdoa untuk Charles dan Nathan yang sedang mengikuti UTS di sekolahnya. Tuhan memberikan kekuatan untuk berpikir, Tuhan memberikan konsentrasi, Tuhan memberikan ingatan yang tajam untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh sekolah. Dalam berkat nama Yesus, berkat kepintaran, kepandaian, dan hikmat mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang tua yang ada di sekeliling kita. Berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk siapa lagi? Untuk mamanya Septo, Bu Trisno, berdoa untuk Bu Daryo. Ya, dalam berkat nama Yesus, Tuhan memelihara kehidupan orang tua kami ini. Tuhan memberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kasih karunia yang lebih lagi supaya di hari tua mereka dapat menjadi berkat bagi anak, cucu, dan menantu. Dalam nama Yesus, dibuat sehat, dibuat kuat dalam nama Yesus. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain, berdoa untuk keluarga Pak Giarto untuk masa pemulihan kesehatannya. Secara khusus berdoa untuk Pak Giarto malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa untuk Pak Giarto. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan jamah, Tuhan bersihkan paru-paru dari flek-flek yang menempel di paru-parunya. Tuhan bersihkan buat normal dalam nama Yesus. Tuhan jamah kakinya, pulihkan otot-otot kakinya dalam berkat nama Yesus. Berikan sukacita, damai sejahtera. Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kesehatan Pak Giarto dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidup Pak Giarto dan Tante Giarto dalam nama Yesus. Diberkati rumah tangga keluarga Pak Giarto, Bu Giarto. Berkat-berkat yang baru, pemeliharaan Tuhan turun atas kehidupan rumah tangganya dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, jadilah tahir dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Selamat dan Tante Harni dalam nama Yesus. Malam hari ini kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan sukacita, memberikan kekuatan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan di masa tuanya. Dalam berkat nama Yesus, berkati servisnya, berkati keluarga ini. Dalam berkat-berkat yang baru mendatangi keluarga Bapak Selamat dalam nama Yesus. Berdoa untuk Hermin. Tuhan memberkati Hermin dan anak-anak dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru mendatangi hidupmu. Sehat, kuat, dan sukacita dalam nama Yesus. Berdoa untuk Rian dan Ayah serta Samuel Benyamin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga Rian, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati usaha-usaha dan pekerjaannya.
Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru, Amin. keuntungan-keuntungan Amin. menyertainya Amin. dalam nama Yesus. Untuk Mipiran. Berdoa untuk Mas Steven yang ada di Mipiran, untuk Mbak Titi, untuk Nathan, untuk Diki, untuk Olin. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk keluarga Mas Steven, Tuhan memberkati. Berdoa untuk usaha-usaha Mas Steven dan pekerjaan Mas Steven, Tuhan memberkati keuntungan demi keuntungan. Berkati warungnya, berkati usaha airnya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Doa Haleluya. untuk Hizkia yang berulang tahun. Berdoa untuk Hizkia yang ulang tahun hari ini. Berkat nama Yesus menyertai hidup Hizkia. Amin. Masa depan yang penuh dengan pengharapan untuk Hizkia, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupan Hizkia. Dalam berkat nama Yesus, berkati orang tuanya, Ibu Ika dan Iwan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini, rumah tangganya dipulihkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Nia dan Pak Sasongko. Berdoa untuk Ibu Niar dan keluarga. Berdoa untuk Pak Sasongko dan Iko. anaknya, cucunya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati cucumu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang baru. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyertai dan menolong keluargamu dalam berkat nama Yesus. Ada lagi? Untuk Mami. Berdoa untuk Mami Lukas dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh apa yang menjadi kelemahan-kelemahan tubuhnya. Dalam berkat nama Yesus, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang baru mencukupkan kebutuhan Mami Lukas. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, apa yang kita doakan malam hari ini, kita belajar percaya bahwa apa yang kita minta, kita doakan, kita sudah menerima. Kita memuji Tuhan lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Yes. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
terimalah doa berkat untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Jika sekiranya engkau mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan dan menerima apa kebenaran firman Tuhan malam hari ini, apa yang kau minta, yang kau serukan kepada Tuhan, Tuhan berhenti mendengar dan berkata, apa yang mau ku perbuat bagimu dalam berkat nama Yesus. Jika engkau mendengarkan baik-baik firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan mendatangi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Bahkan seisi rumahmu mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok dalam berkat nama Yesus. Berkat keuntungan demi keuntungan akan mendatangi hidup saudara dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat istirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Lakukanlah seperti dua orang buta tadi, saudara, yang terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus berhenti di hadapan kita. Dan yang kedua, sekali lagi, berdoalah dengan spesifik. Mintalah secara spesifik dan jelas kepada Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan datang menjawab semua doa kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.